Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cindy Ayuning Tias with NPM 224-11180, Class Management 22C. In this video, I will repeat the material on pertemuan 13 tentang memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Pengetahuan tentang komunikasi organisasi sangat penting dalam membangun kerjasama yang efektif dan efisien. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari konsep dasar, fungsi, proses, hambatan, strategi perbaikan, peran teknologi, dan studi kasus komunikasi organisasi. Konsep dasar komunikasi organisasi. Yang pertama itu untuk mempelajari cara mengirim pesan yang dapat dipahami oleh berbagai tingkatan dan departemen organisasi. Yang kedua yaitu feedback yang efektif, yaitu mengembangkan kemampuan mendengarkan dan memberikan umpan balik yang berarti untuk meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, kearifan emosional. Menghargai pentingnya ekspresi emosi yang tepat, waktu dan pengelolaan stres dalam situasi organisasi yang kompleks. Yang keempat, etika komunikasi. Memahami nilai-nilai etis dan norma yang mendukung pembangunan budaya komunikasi yang profesional dan bermartabat. Fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, untuk koordinasi dan kolaborasi. Menghubungkan bagian-bagian organisasi untuk mencapai tujuan bersama melalui komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya, untuk informasi dan pengetahuan. Ini menyediakan data, informasi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Yang ketiga, untuk hubungan internal dan eksternal. Membangun koneksi yang kuat dengan karyawan dan juga dengan pihak luar seperti pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan. Yang keempat, pengaruh dan motivasi. Untuk menginspirasi orang lain, mempengaruhi keputusan dan tindakan melalui komunikasi yang efektif dan persuasif. Selanjutnya adalah proses komunikasi dalam organisasi. Tahap yang pertama, mengirim pesan. Orang yang menginisiasi pesan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Yang kedua, penyandang acuan pesan. Orang yang menerima pesan dan mencoba untuk memahaminya melalui interpretasi diri mereka sendiri. Yang ketiga, kanal komunikasi. Media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti rapat, email, atau platform kolaborasi digital. Yang keempat, umpan balik. Respon terhadap pesan yang dikirim memungkinkan pengirim pesan untuk mengevaluasi pemahaman dan efektivitas komunikasi. Nah, berikutnya adalah hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, kurangnya kepastian. Pesan yang kurang jelas, ambigu, atau terbuka terhadap interpretasi ganda dapat menyulitkan pemahaman. Yang kedua, gangguan dan atribusi.
Ini mencakup gangguan fisik atau teknis dan atribusi yang tidak tepat dapat menghambat aliran komunikasi yang efektif. Ketiga, kurangnya keterbukaan. Sikap yang defensif, kurangnya transparansi atau keengganan untuk mendengarkan perspektif lain dapat menghambat komunikasi itu. Yang keempat, kegagalan mendengarkan. Kurangnya perhatian dan ketertarikan dalam mendengarkan dapat menghasilkan kesalahpahaman dan konflik. Nah, yang selanjutnya, strategi untuk memperbaiki komunikasi organisasi. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Memberikan perhatian penuh pada pembicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menunjukkan minat terhadap perspektif mereka. Yang kedua, kolaborasi tim, mendorong kerjasama dan partisipasi kolektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling mendukung. Yang ketiga, teknologi komunikasi, menggunakan alat dan platform digital yang inovatif untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Platform kolaborasi untuk menyediakan tempat sentral bagi anggota tim untuk berbagi ide, pekerjaan, file, dan kemajuan proyek dengan mudah. Selanjutnya, komunikasi real time. Ini akan memungkinkan komunikasi seketika di seluruh departemen, lokasi, dan zona waktu yang berbeda. Dan selanjutnya, dengan mobile connectivity, itu memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas bagi anggota tim yang bekerja dan dari luar kantor atau dalam perjalanan. Nah, berikut ini saya akan memberitahu contoh studi kasus komunikasi organisasi. Dengan yang pertama, poin kebijakan perusahaan baru. Studi kasus mengenai peluncuran kebijakan perusahaan baru dan strategi komunikasi yang efektif kepada karyawan. 2. Untuk menghadapi krisis, menggali contoh kesuksesan dalam mengelola komunikasi selama situasi krisis yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Yang ketiga, perubahan budaya. Penelaahan tentang komunikasi yang berhasil dalam menghadapi perubahan budaya organisasi yang signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video di materi pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.